cocok Pak. Kita kan kalau nyari tanaman kan yang cocok. Nah dengan kondisi di sini Pak mungkin kan kita kan juga nggak tahu Pak ya di tempat lain mungkin kan. Tapi kalau misalkan di wilayah yang ekstrim aja Pak. Kemungkinan besar kan yang di lain juga aman. Ya. Nah itu loh. Setahu saya yang ditanam ini mereknya kapal terbang ya. Itu merek apa? Halo sahabat Bisi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat Bisi, kali ini saya berada di salah satu kota yang berada di Jawa Timur yang terkenal dengan kesenian reognya. Nah, sahabat Bisi pasti sudah menebak ini. Ayo, di mana? Iya, tepat sekali. Saya sekarang berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nah, selain terkenal dengan reog, Ponorogo ini juga salah satu sentra penanaman utama melon di Jawa Timur. Seperti teman-teman lihat ya, sahabat Bisi lihat, di sebelah kanan saya ini merupakan salah satu lahan melon milik petani yang ada di Ponorogo ini. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan salah satu petani melon milenial dari Ponorogo yang sudah sukses menekuni usaha tani melon di tengah berbagai tantangan dan dinamikanya. Namanya Mas Ami Diki Christian atau akrab dipanggil Mas Tian. Menariknya ini sahabat Bisi, beliau ini usianya masih cukup muda, baru 29 tahun, tapi sudah sukses menekuni usaha tani melon. Nah, bagaimana ceritanya? Simak terus podcast ini dan ikuti perbincangan saya bersama Mas Tian setelah ini. Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Mas Tian. Nah, saya panggil Mas Tian ya. Iya. Mas Tian saja. Saya manggilnya Mas Tian, panggilnya Pak Kumis, biar terkenal. Siap, Pak Kumis. Namanya Pak Kumis keren. Ya. Kita sebelum ngobrol-ngobrol ke masalah inti, karena tadi saya di opening sudah membahas atau menyinggung masalah melon nih, Mas. Siap. Di lahan tadi saya ada di sana, lah saya sambil keliling-keliling. Ternyata banyak juga lahan-lahan di sini yang ditanami melon ya, Mas Tian ya. Iya, Pak. Jadi benar. Selain kita hamparan padi juga ternyata hamparan melon juga cukup luas ya ini kan di sini. Siap. Nah, ceritanya begini, kita ngobrol dulu. Karena gini, tak panggil Mas ya, namanya kan panjang. Seperti saya, Mas. Kalau nama saya kan panjang. Ari Cahyo Wicaksono Muhammad Abdul Aziz Mumpuni. Panggilannya Pak Kumis. Oh, iya. Saudarinya Ustazah Mumpuni ya? Oh, iya, saudarinya Beto Pak atau Beto Mbak ya. Lain orang tua, saudaranya Ustazah Mumpuni. Ya. Terus kalau namanya Mas Tian ini kan cukup panjang juga toh. Bener itu. Ami Diki Christian. Benar. Anak petani namanya bagus kayak gitu. Aku nggak percaya tadi. Oh, karena bapak saya juga ada Kristiannya, Pak. Gitu ya? Iya. Namanya bapaknya? Seni Kristianto. Wih, itu nek kalau orang apa ya, dengar namanya itu mongsok petani. Lah. Ya, nggak mungkin lah, tapi nyatanya petani sukses juga ya. Karena udah keluaran baru, Pak. Oh gitu ya. Iya. Sudah milenial. Sudah milenial. Iya, petani milenial. Bahkan kalau nggak salah usianya Mas Tian ini masih belum genap 30 ya. Benar. Kelahiran tahun berapa sih, Mas? 94, Pak. 94. Iya. 94. Berarti 29 tahun sampai saat ini juga ya. Nah. Sudah menggeluti pertanian yang cukup
sukses juga ya saya dengar. Alhamdulillah. Soalnya saya sebelum kesini tadi tanya-tanya itu namanya Mas Tian, petani sukses melon tuh semua tahu. Oh, ada yang bilang juragan melon. Wah, semoga menjadi juragan beneran ya. Amin, iya, ya oke. alamin, Pak. Jadi petani sukses bisa jadi nanti berkembang lagi, lahannya tambah luas. Nah, ini kemudian apa itu menjadi bosnya. Amin, Kembali lagi pertanyaan. Ya. Saya juga banyak dengar dari tetangga, dari yang saya jumpai di di jalan. Saya bertanya tadi sebelum ketemu Mas Tian ini, sepertinya itu sebelum jadi tani itu ada punya usaha lain atau bekerja di tempat yang lain ya, Mas? Bukan petani yang Pak. dulu. Memang saya dulu. Ceritanya gimana itu? Kok bisa gitu? Ceritanya gini, Pak. Dulu kan saya memang nggak ada keturunan dari petani, Pak ya. Karena orang tua saya kan basicnya memang pemborong rumah atau tukang kayu, Pak. Orang tua aslinya, ya, bukan tani ya? Bukan. Memang dia cuma ya itu tadi, tetap walaupun usahanya punya usaha yang lain, tetap berusaha untuk menanam sendiri. Oh gitu. Seperti itu. Ya, jadi kalau harapannya orang tua sendiri sebenarnya gimana? Apa memang disuruh bertani atau bagaimana? Kalau harapannya dari orang tua? Ya karena kita kan orang desa, Pak ya. Ya, orang desa. Pinggiran. Benar. Itu kan orang tua pasti pengennya kan, apalagi orang tua kan ada yang agak punya uang lah. Ya, berada lah istilahnya. Ya. Agak berada ya, pengennya jadi pegawai lah, Pak. Oh, minimal itu sebenarnya yang diharapkan dari orang tua itu Mas Tian ini bukan tani tapi jadi pegawai negeri gitu. Betul sekali. Biar punya gaji yang istilahnya tiap bulan yang rutin gitu ya. Kalau tani kemungkinan bisa gagal nggak dapat hasil kan gitu ya. Takutnya khawatirnya situ. Iya. Tapi saya lihat di sini juga selain melon kan banyak juga tanaman padi. Memang ini padinya ya terus sepanjang musim ada ya. Ada, Pak. 3 kali setahun di sini. Gitu ya. Full padi. Sebelum tani, kembali lagi Mas Tian. Ini kerjanya di mana? Saya dulu teknisi, Pak, di suatu perusahaan alat berat di Sulawesi. Oh, mesin ya. Mesin ya. Sebagai teknisi. Itu sudah berapa tahun Saya di Sulawesi 2 tahun. Berarti di Sulawesi, bukan di Jawa sini ya? Bukan, Sulawesi. Ya, di satu perusahaan di alat berat. Sebagai teknisi. Selama 2 tahun. 2 tahun, Pak. Terus selama 2 tahun itu apa memang sudah sebelum bertani nih ya? Ya. Itu apa merasa sudah cukup kebutuhan sehingga merasa tidak punya usaha yang lain atau bagaimana? Saya dengar juga Mas Tian ini sebelum tani juga punya usaha lain juga. Ada, Pak. Malah itu kan dulu saya sebelum diteknisikan udah babat merintis usaha di perpakanan, Pak. Oh, pakan ternak. Pakan ternak. Usaha, membuat usaha sendiri, buka usaha pakan ternak. Benar sekali. Itu juga punyanya Mas Tian juga? Iya. Itu babat sendiri dari nol. Dari nol, dari berusaha ya. Jadi ingin mendapatkan penghasilan yang lebih untuk mencukupi kebutuhan ya kan? Iya benar. Biasanya itu kan namanya sekarang itu seperti Mas Tian itu kan generasi milenial nih. Milenial itu biasanya kan identik dengan gengsinya gede. Ya, pengennya uang banyak tapi malas-malasan. Ini yang kenapa saya sampai datang ke sini itu pengen tahu pengalaman Mas Tian ini yang katanya itu menjadi menjadi inspirasi bagi kalangan muda milenial ini yang jangan gengsi untuk berusaha. Agar kita bisa menghasilkan uang sendiri tanpa minta orang tua. Yang tadi kan bilang dari orang tua berada. Nah, biasanya anak muda sekarang itu kalau orang tuanya kaya gitu kan ya cuma begini saja. Habis foya-foya. Mas Tian punya prinsip sendiri ya? Iya, Pak, karena kan gini, Pak. Bapak saya dulu kan pernah bilang, walaupun saya kalau misalkan kepunyaan kan itu punya orang tua, Pak ya. Kalau pengen punya jadi sendiri. Itu ya. Jadi jangan mengharap dulu. Jadi harus usaha sendiri. Iya, didikannya seperti itu, Pak. Jadi kalau pengen punya ya usaha sendiri dulu. Masalah kalau yang punya orang tua kan bonus. Ya, bonus. Itu pun kalau dikasih. Kalau dikasih nggak apa-apa. Kalau dikasih kan usaha sendiri. Lah, iya. Tapi ini termasuk bagus loh, Mas Tian. Jadi orang tua yang seperti orang tuanya Mas Tian ini punya prinsip bahwa anaknya itu harus mandiri dan berusaha sendiri. Iya kan begitu, tidak mengandalkan walaupun orang tuanya kaya, tetap kamu harus usaha sendiri supaya sukses begitu ya. Nah, ini yang salah satu yang menarik untuk diinformasikan kepada khususnya remaja
remaja-remaja sekarang, anak-anak sekarang zamannya milenial itu ya tadi saya bilang identik dengan gengsinya gede, tapi nggak mau usaha. Benar sekarang sekali. kan yang lain ya. Barangkali ngobrolan kita didengar oleh para pemirsa yang muda-muda ya Pak. Masih 29 tahun sudah jadi petani sukses ya kan. Terus setelah pakan ternak, gimana ceritanya sampai tertarik bertani? Nah, ini pasti kan ada ceritanya ini. Nah, gini Pak, dulu kan saya memang dari dulu Pak ya, nggak pernah kepikiran nanam melon. Malahan ya? Beneran itu. Nggak pikiran jadi petani gitu ya? Ya kalau petani ya mungkin ada, cuma kan bukan belum tentu melon gitu ya. Bener, ya, betul. Karena gini, ini pertanyaan ada sambungannya dengan yang saya sampaikan sekarang, melon. Ya. Kita semua orang tahu, tanam melon itu biayanya gede, banyak, besar, resiko kegagalan juga banyak. Nah, kenapa kok ke melon, nggak ke komoditas yang lain, Pak? Karena, Pak Kumis, saya tuh sukanya yang ada tantangan. Lah, benar sekali. Tentunya ada tantangan. Tentunya ada modal ya. Karena gini Pak Kumis ya, kalau kita prinsip nanam melon itu harus punya 3 hal, tambah satu lagi nanti. 3 hal itu ya kita harus punya yang namanya pengetahuan. Oke, pengetahuan tentang melon. Terus teori, terus modal. Nah, berarti ada 3 ya. Nah, benar. Karena kalau kita nggak punya salah satu itu, nggak jalan. Misal kita punya modal Pak ya, kita nggak punya pengetahuan, gimana mau nanam? Gitu. Nah, kalau kita punya teori, nggak pengetahuan, nggak punya modal, juga nggak bisa. Sama juga ya, nggak bisa jalan. Berarti 3-tiganya harus jalan ya. Harus jalan. Wah, berarti harus pengetahuan, teori tahu, modal ada. Ditambah satu lagi Pak itu, keuletan. Keuletan untuk menghasilkan itu ya bisa. Harus ulet kita. Jadi misalkan ya gigi ya. Ya harus gigi lah. Soalnya kan yang nama juga resikonya kan berat Pak. Kita itu kalau nanam melon ibarat kata kalau di sini kan seperti kita bahasa Jawanya itu mengopeni bayi. Oh, memelihara, mengasuh seperti anak kecil. Anak kecil, bener. Susah kan ya? Susah. Nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Nanti perlu ketekunan juga, kegigihan juga ya. Tapi ngomong-ngomong ini, kok bicara masalah teori dan lain sebagainya ini basic pendidikannya apa sih? Lulusan apa sih? Saya mesin. Dari lulusan? Mesinan, STM berarti. STM gitu? STM, Pak. Bukan sarjana pertanian gitu? Bukan. Lah ya kok dari STM ini yang menarik di benak saya lulusannya STM. Tapi kok sekarang menekuni di pertanian, komoditasnya melon yang notabene tadi sudah kita bicarakan bahwa rumit dan lain sebagainya. Resikonya juga besar. Kenapa sampai segitulah ini belajarnya dari mana sih Pak? Ya kan di sini juga dulu kan ada Pak yang namanya itu apa ya, kalau pengasuh melon lah. Apa pembimbing lah. Pembimbingnya ya, ada kan beliau ini memang sudah berpengalaman di melon. Cuma kan saya tarik ke sini dalam artian kan ya itu tadi kan kita harus punya 3 hal tadi. Jadi kan saya mungkin teori sama pengetahuan kurang. Saya cuma punya modalnya. Betul. Tapi kan dari sering kali kita ngobrol-ngobrol, nanam-nanam, terus ada penyakit, mungkin ada keluhan di melon kan kita bisa tanya. Oke. Dari situ kan nanti timbul pengalaman untuk belajar lagi loh Pak. Oke, mantap. Ini bukan teori saja, karena sudah merasa untuk pengalaman, pengetahuan atau teori secara lebih mendalam tentang permelonan kurang, menghadirkanlah pembimbingnya itu tadi. Pembimbing yang sudah berpengalaman. Ya sudah berhasil sehingga bisa lebih gampang gitu ya. Kemudian gini, yang saya tanyakan lagi, selama sudah berapa tahun menggeluti tani melon ini, sudah sampai saat ini sudah berapa tahun kira-kira? Itu saya mulai 2009 Pak, 2019. Setelah menikah. Berarti begitu. Oh, dulu berarti usaha masih kerja di mesin itu sebagai teknisi, kemudian usaha pakan ternak itu masih bujangan ya? Masih single gitu ya? Masih single. Nah, begitu ada ketertarikan ini ke pertanian, pas nikah beralih ke profesi gitu ya? Sebagai petani gitu? Petani ya Pak, tetap. Tapi kan ya intinya gini, kalau itu dulu kan asalnya kan apa Pak? Bapak saya mertua ini kan suka pengen nanam melon tapi
Mungkin ya karena apa ya Pak ya, modal belum ada, jadi kan belum bisa menanam. Nah, jadi kan oke Pak, kita tanam, nggak apa-apa. Yang penting kan kalau kita menyenangkan orang tua, insya Allah kan dapat bala. Berarti pilihan mertua Mas Tian itu bener, cari mantu yang punya modal. Belum kayak gitu juga Pak. Biar cita-cita untuk tercapai. bertani melon tercapai gitu ya. Gayung bersambut, ya kan. Mungkin mertuanya jadi pengen jadi petani melon sukses, cuma modalnya kurang. Belum. Mungkin dapat menantu ada modal tapi pengalaman di melon berkurang. Ini kan matching ini kan. Nyambung kan? Nyambung. Iya, berarti anaknya mau dipinang Mas Tian tuh, ya monggo silakan itu. Mungkin seperti itu juga itu. Oke. Terus kenapa kok melon? Padahal komoditas yang lain kan banyak, ada semangka, ada cabai, ada timun. Kenapa melon? Yang menarik apa sih? Selain tadi tantangan. Selain tadi yang dibicarakan sudah ada ketertarikan dari mertua, kemudian dari tetangga sudah kebenaran kok hasilnya juga cukup lumayan nih. Itu apa kira-kira Mas? Gini Pak, kalau di melon kan setiap hari kan ada kerjaan Pak ya. Nah kita terus, kan terus ada, jadi kan nanti kan kita kalau tanam melon kan kita bisa juga membuka lapangan pekerjaan buat tenaga kerja lah. Berarti bukan tidak mikir diri sendiri, tapi misalkan di tetangga atau kanan kiri saudara yang memang belum ada kerjaan bisa ikut lah begitu. Seperti contohnya Pak Margono itu ya, iya toh Pak Margono itu kan nggak punya kerjaan dulu, sekarang kerjaan dulu terus gini, malah jadi asistennya pasien itu ya, cocok gitu, namanya Pak Margono. Kalau di tempat saya Margono itu tukang pijit. Ini tukang nanam melon. Pengasuh melon. Pengasuh melon, oke, pengasuh bayi melon. Benar sekali. Oke Mas, kemudian ini dari melon sendiri itu kan banyak varietas. Iya. Tentunya Mas Tian selama 2 tahun ini sudah banyak sekali pengalaman tentang jenis-jenis atau varietas-varietas melon merek apapun. Iya. Itu setahu saya yang ditanam ini mereknya kapal terbang ya. Itu merek apa Mas? Amanda Tavi Pak. Varietasnya? Iya. Amanda Tavi. Amanda tahan virus itu yang. Iya. Di sini terkenal berarti itu ya. Di sini terkenal sekali. Sebelumnya Mas, ke ini kita sekarang menuju ke melonnya sendiri ya Mas. Ini kita bicara tadi kan pengalaman sudah banyak sekali, terus kemudian punya keinginan untuk menghasilkan diri sendiri tanpa menggantungkan orang tua. Salah satunya mungkin kalau menanam selain melon kurang gede nih, ya sama-sama kita mengeluarkan biaya dan tenaga, tapi penghasilannya nggak cepet-cepet nih ya, gitu. Apalagi sudah punya keluarga nih kan, kebutuhan semakin banyak lah, pilihnya ke melon. Nah, kembali tadi pernyataan saya itu varietas melon kan banyak. Sebelum Mas Tian mengenal Amanda Tavi itu pernah nggak tanam melon merek lain? Hampir semua pernah saya coba Pak. Selama 2 tahun ini? Bukan 2 tahun Pak, 2019 kan udah hampir 5 tahun. Wah, 5 tahun ini ya, berarti selama 5 tahun sebelum kenal Amanda Tavi ini pernah mencoba merek-merek yang lain ya? Sudah pernah semua. Itu kenapa kok berganti? Kenapa berubah ke sekarang? Karena alasannya? Mbak, dari setelah saya kenal Amanda, itu kan untuk sampai saat ini Pak ya, untuk saat ini memang yang paling ketahanannya paling oke itu Amanda Tavi. Ketahanan virusnya? Iya. Berarti yang ditakuti petani melon di sini itu terutama itu, virusnya itu ya? Iya Pak, dia kan kalau mau virus Pak ya, dari awal kena virus kan selesai kita. Yang kalau misalkan penyakit yang ringan-ringan kan bisa diobati. Betul, bisa diantisipasi. Tapi kalau sudah namanya melon kena virus, wassalam. Kemungkinan susah Pak itu kalau sudah kena virus. Sejak kenal Amanda Tavi itu berapa tahun? Dari pertama keluar Pak itu. Oh, keluar berarti 2 tahun yang lalu ya Amanda Tavi itu. Iya, 2021 kayaknya. Ya, kalau nggak salah itu Amanda Tavi ini sudah berjalan 2 tahunan ini. Berarti sejak pertama kenal sampai sekarang tidak berubah atau bagaimana? Tidak pernah berganti. Ya karena itu tahannya itu tadi ya. Karena cocok Pak, kita kan kalau nyari tanaman kan yang cocok. Nah, dengan kondisi di sini Pak mungkin kan kita kan juga nggak tahu Pak ya di tempat lain mungkin kan
Tapi kalau misalkan di wilayah yang ekstrim aja oke, Pak. Kemungkinan besar kan yang di lain juga aman. Lebih oke ya. Nah, itu loh. Berarti sebelum Mas Tian ini pindah ke varietas melon Amanda Tavi, berarti sudah pernah mencoba berbagai varietas yang lain. Pernah. Ternyata itu apa ya, masih banyak kekurangan ya. Kurang tahan. Pernah ada cerita ini, Mas, sebelum Amanda Tavi itu pernah tanam gagal? Pernah ya? Pernah, Pak. Berarti nggak panen gitu? Pernah. Itu malah posisinya Pak. Itu kan ya gimana Pak ya, kalau pas posisi saat itu kan kendalanya kan banyak, ada banyak faktor. Musimnya kan kemarau, penyakit banyak. Terus di sisi lain yang posisinya itu yang pengasuhnya juga agak sakit. Nah, tadi nggak bisa full di sini. Jadi kan pemeliharaannya kurang. Jadi penanganannya juga kurang. Yang biasa itu memandu atau sebagai pembimbingnya itu juga kondisinya lagi sakit, sehingga intensitas untuk ngecek ke lahan sendiri berkurang. Jadi perawatan juga berkurang. Cuma ya itu kalau saya lihat ya memang mungkin memang ketahannya virus kurang. Berarti ya tetap varietasnya kurang ya. Bagus ya. Mau sakit mau enggak pembimbingnya itu kalau memang tahan ya tahan bener gitu kan. Bener. Masanya ada pembimbing virusnya tahan, kemudian nggak ada terus nggak tahan kan enggak toh? Oh enggak ya nggak sinkron. Tergantung. Ini lucu juga ya Mas ya. Mas Tian itu mancing saya ini supaya saya keliru nanti. Berarti sekarang beralih ke Amanda Tavi. Hampir sudah 2 tahunan ini. Nah, selama usaha tani penanam melon Amanda Tavi selama 2 tahun dalam konteks ini pernah ada kegagalan? Di selama 1 tahun 5 kali ini musim yang paling bagus di bulan apa Mas untuk menanam melon Amanda? Kalau di sini Pak ya, kita ngomongnya di lahan sini ya. Betul. Pokoknya di sini aja umumnya. Kita ngomongnya bisa 13. Sampai 13? Bisa.